Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwata Ihsan Triwijunarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 23, Praktikum Penelitian Operasional 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan dan menjelaskan bagaimana sebuah soal itu diselesaikan menggunakan metode Big M. Nah, untuk tugas mingguan shift kedua, yaitu soalnya pemenuhan gizi pada usia anak-anak sangat penting untuk perkembangan kesehatan mereka, yakni dengan cara memenuhi kebutuhan makronutrien tiap anak. Namun, kesanggupan tiap manusia dalam memenuhi kebutuhan asupan gizinya dipengaruhi oleh biaya dari makanan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya optimasi biaya pemenuhan asupan gizi pada makanan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mencari komposisi jenis dan jumlah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dengan biaya seminim mungkin. Nah, di sini sudah ada kebutuhan makronutriennya, mulai dari protein, kemudian lemak, dan juga karbohidrat. Serta di sini ada juga nilai kebutuhan total kalori anak-anak dalam satu hari. Nah, selanjutnya di sini juga diminta untuk anak-anak memilih menu makanan hariannya. Di sini ada datanya yaitu ada nasi, tahu, tempe, kemudian ada kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, dan kalori per 150 gram dengan harga sebagai berikut. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal ini menggunakan software Microsoft Excel dan software POMQM. Nah, saya akan menggunakan software Microsoft Excel terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat untuk softwarenya. Pertama kali yang kita lakukan yaitu menentukan variabel ya. Pada soal tersebut, variabel yang diketahui yaitu ada nasi, tahu, dan tempe. Nah, di sini untuk nasi, variabel nasi saya berikan simbol sebagai X1. Kemudian untuk variabel tahu saya berikan simbol sebagai X2 dan variabel tempe saya berikan simbol X3. Nah, karena pada soal tadi itu yang kita cari adalah biaya yang seminim mungkin, maka fungsi yang kita tentukan yaitu menggunakan fungsi minimasi. Nah, di sini tadi untuk variabel nasi itu harganya 2.300. Nah, di sini kita masukkan untuk persamaannya, untuk nasi 2.300 harganya, kemudian untuk tahu yaitu 1.000 dan untuk tempe harganya 850 perak. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan fungsi kendalanya. Nah, tadi untuk fungsi kendala di sini ada fungsi untuk eh, protein. Di sini untuk fungsi persamaan protein per 150 gram pada batas bawah dan di sini sama tapi untuk batas atas pada protein. Kemudian di sini adalah persamaan untuk lemak batas bawah dan di sini untuk lemak batas atas. Kemudian di sini untuk karbohidrat batas atas dan batas bawah. Ini batas bawah dan ini batas atas. Dan yang ini adalah kebutuhan total kalorinya. Dan di sini adalah fungsi non negatif. Nah, kita tinggal substitusikan saja koefisien untuk tiap fungsinya. Di sini sudah. eh, dan jangan lupa tandanya untuk batas bawah itu lebih dari sama dengan. Dan untuk batas atas itu adalah kurang dari sama dengan. Nah, kemudian ini eh, persamaan dari fungsi minimasi dan juga fungsi kendala ini masih bentuk umum. Kemudian kita ubah menjadi bentuk bakunya. Nah, di sini sudah ada bentuk bakunya adalah seperti ini. Nah, sebelumnya di sini apa untuk eh, fungsi minimasi di sini kita eh, masukkan persamaannya seperti ini. Kemudian untuk fungsi kendala, jika nilainya lebih besar sama dengan, maka ditambahkan yaitu eh, surplus minus surplus ditambah nilai artifisial. Nah, di sini persamaannya sebagai berikut. Di sini ada nilai surplusnya, kemudian artifisialnya. Nah, untuk kasus persamaan kurang dari sama dengan itu kita tambahkan eh, tambahkan nilai slack. Nah, eh, di sini saya memberikan keterangan bahwa untuk nilai slack itu saya berikan simbol T, dan untuk surplus S dan artifisial itu A. Eh, Kenapa saya ubah slack itu menjadi T padahal simbol aslinya adalah S karena untuk meminimalisir kekeliruan dalam menginput datanya nanti. Nah, di sini sudah ada ya untuk fungsi kendala dalam bentuk bakunya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah setelah semuanya diubah menjadi bentuk persamaan atau sama dengan, langkah selanjutnya adalah kita
membuat tabel simplex awal. Nah, di sini pertama kita menentukan CJ atau cost J. Cost J ini adalah eh, biaya nilai biaya atau koefisien objektif dari variabel buatan. Nah, di sini yang kita masukkan adalah nilai koefisien dari bentuk baku yang ada di sini. Nah, di sini untuk X1 kan 2.300 kita masukkan ke sini. Kemudian untuk X2 itu ada 1.000, kemudian X3 850, terus di sini select 1 select 1, select 2, select 3, kemudian surplus 1 sampai 3 itu nol semua. Di sini kita isi atau input datanya nol semua. Kemudian untuk artifisial itu koefisiennya M, di sini kita isi M sampai artifisial keempat. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menginput nilai BV. Nah, BV ini adalah basic variable atau variabel dasar yang memiliki nilai positif dalam suatu solusi. Karena yang nilainya positif itu adalah eh, nilai slack dan artifisial, maka yang kita masukkan pada BV ini adalah dua nilai saja, yaitu artifisial dan slack. Karena surplus itu nilainya negatif. Nah, selanjutnya itu adalah ZJ. ZJ atau Z value ini adalah nilai fungsi objektif dari solusi dasar. Yang mana semakin besar nilai ZJ itu semakin baik untuk permasalahan maksimasi. Dan semakin kecil nilai ZJ itu semakin baik untuk masalah minimasi. Karena pada soal ini yang kita cari adalah minimasi, maka ZJ yang nanti kita peroleh itu harus nilainya kurang kurang dari sama dengan nol atau negatif gitu. Nah, selanjutnya eh, kita menentukan CBI-nya atau cost of incoming basic variable. Ini adalah biaya dari variabel yang akan masuk ke basis. Nah, di sini eh, untuk artifisial itu di sini kan tadi koefisiennya M semua. Nah, itu kita masukkan ke sini CBI. Kemudian untuk yang select itu nilainya koefisiennya nol semua. Nah, di sini nol semua. Nah, selanjutnya eh, nanti kita akan mencari nilai ZJ min CJ. ZJ min CJ ini adalah nilai selisih antara koefisien fungsi tujuan dan nilai Z. Nah, setelah itu kita langsung saja di sini substitusi dari nilai yang kita bentuk sebelumnya. Nah, di sini untuk artifisial satu X1 di sini adalah 2,1. Nah, ini nanti dimasukin ke sini. Kemudian untuk S2 adalah 17,19 ada di sini. Kemudian untuk X3 itu 18,54 kita masukkan ke sini. Kemudian untuk di sini kan yang diketahui adalah surplus ke satu dan artifisial ke satu. Nah, untuk surplus ke satu itu minus satu, kemudian untuk artifisial satu itu satu, dan sisanya adalah nol. Begitu juga untuk yang lainnya dari sini sampai dengan artifisial 4. Kita substitusi aja nilainya dari persamaan tersebut. Nah, setelah itu eh, jika sudah disubstitusi semua nilainya, langkah selanjutnya adalah kita menentukan eh, ininya apa nilai ZJ-nya. ZJ. Nah, eh, nilai ZJ itu diperoleh dengan M M di sini dikali dengan eh, 2,1, kemudian di sini juga sama, terus dikali 0,1, ini ditambah, setelah ini dihitung, kemudian ditambah, ini juga dikali, kemudian ditambah, ini juga dikali, kemudian ditambah, dan seterusnya, sehingga diperoleh yaitu 220,8 M. Nah, karena di sini nilai CBI-nya nol semua, jadi tidak perlu dihitung. Nah, kemudian setelah Z, seterusnya kita hitung manual seperti itu, dan setelah semuanya sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai ZJ min CJ. ZJ min CJ itu jadi di sini ZJ-nya adalah 220,8 M, dikurang CJ, CJ-nya di sini 2.300. Maka di sini hasilnya adalah 220,8 M min 2.300. Di sini bentuknya seperti ini karena untuk koefisien CJ ini tidak ada M-nya, maka bentuknya tidak bisa digabung antara M dengan yang tanpa ada M. Nah, selanjutnya juga sama seperti ini perhitungan untuk mencari ZJ min CJ. Setelah ditemukan semua nilainya, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan uh, kolom kuncinya. Kolom kuncinya itu ditentukan dengan di sini kolom kunci nilai ZJ min CJ positif terbesar untuk masalah minimum. Nah, di sini karena nilai ZJ min CJ yang paling besar adalah 318,86 M min 1000, maka di sini yang kita berikan sebagai kolom kunci. Selanjutnya, untuk kita akan mencari
nilai baris kunci. Baris kunci itu dicari dengan kita menentukan indeksnya terlebih dahulu dengan rumus yaitu solusi dibagi dengan nilai di sini yang tadi adalah kolom kunci. Nah, kemudian diperoleh nilainya seperti ini. Dan untuk menentukan baris kunci, kita mencari nilai positif yang paling kecil di nilai indeks. Nah, di sini nilai yang paling kecil yaitu 1,26. Nah, di sini maka baris kuncinya kita jadikan di baris ketiga. Nah, setelah itu kita mencari nilai pivot. Nilai pivot adalah nilai yang menggabungkan titik tengahnya itu antara nilai baris kunci dan kolom kunci. Nah, itu nilai pivotnya adalah 20,18. Nah, setelah itu kita lanjut ke tabel iterasi satu. Nah, iterasi satu ini eh, apa seperti eh, perhitungannya yaitu di sini kan tadi untuk nilai CJ-nya kita masukkan sama, kemudian BV-nya juga sama, dan untuk CBI di sini tadi kan sudah ditemukan ya untuk nilai pivotnya di sini, kemudian ini kita berubah di sini tadinya M kita masukkan 1000. 1000 itu dari X2 koefisiennya adalah 1000. Nah, di sini sudah berubah. Kemudian kita akan mencari nilai untuk semuanya di sini dari A1 sampai A4 itu dengan rumus itu di sini nilai D17 kemudian atau di sini adalah nilai kolom lama dikurang kolom baru, kemudian dikali eh, kolom lama dan dibagi di sini adalah nilai pivotnya. Dan jangan lupa di sini nilai ini dikunci 3 kali, kemudian di sini dikunci 2 kali dan di sini dikunci sekali. Nah, urutannya itu adalah di sini selalu sampai iterasi terakhir adalah di sini dikunci 3 kali, 2 kali dan sekali. Tuh. Nah, setelah itu ditemukanlah nilainya seperti ini. Nah, untuk X2 karena tadi sudah di sini di sini sudah ditemukan X2 ini, maka dia perhitungannya beda sendiri, yaitu eh, kolom yang lama ini dibagi dengan nilai pivotnya. Kemudian nilai pivotnya ini dikunci. Kemudian kita tarik sampai solusi, kemudian dihasilkan nilainya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan menghitung nilai ZJ. ZJ-nya adalah eh, nilai M, nilai M di sini dikali dengan nilai di sini. Kemudian ditambah nilai M di sini dikali di sini, kemudian ditambah lagi M di sini dikali dengan di sini. Dan nilai akhirnya adalah 219,22 M. Kemudian untuk nilai selain M itu dikali juga. Ini 1000 dikali nilai X1 di sini 0,050 hasilnya adalah 4,96 dan seterusnya ZJ-nya cara perhitungannya seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mencari nilai ZJ min CJ. ZJ min CJ seperti pada tabel sebelumnya yaitu eh, nilai di sini dikurang dengan nilai di sini. Nah, nilai di sini yang bisa dikurang adalah nilai yang 4,96 ini dikurang 2300. Nah, nilai M-nya tetap, yaitu jadi nilainya seperti ini. Nah, selanjutnya juga sama seperti itu. Nah, setelah ZJ min CJ-nya dicari atau dihitung, eh, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai dari kolom kunci. Nah, kolom kunci kan tadi ditentukannya dengan nilai positif M terbesar. Nah, dari nilai tersebut, nilai M yang paling besar adalah di sini, di kolom X1 ini. Nah, selanjutnya jika kolom eh, kolom kuncinya sudah ditemukan, kita selanjutnya akan mencari baris kunci. Baris kuncinya seperti tadi, kita menghitung nilai indeks, yaitu dari solusi dibagi nilai kolom kunci di sini. Kemudian setelah itu eh, sudah keluar nilainya, kita tentukan nilai positif yang paling kecil. Nah, di sini yang nilai positif yang paling kecil adalah di sini, maka baris kuncinya adalah di sini. Nah, setelah itu kita tentukan nilai pivotnya. Nilai pivotnya adalah di sini. Nah, selanjutnya sama untuk iterasi kedua juga, yaitu kita em, yang berubah di sini adalah nilai CBI-nya, kemudian BV-nya. Karena di sini tadi eh, di A3 untuk nilai pivotnya, maka di sini kita ubah A3 di sini menjadi X1 karena di sini eh, kolom kuncinya adalah X1 gitu. Nah, seperti tadi setelah itu oh ya, untuk nilai CBI-nya juga sama. Untuk X1 adalah 2300, maka di sini kita ubah yang tadinya M menjadi 2300. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai ini. Nah, nilai ini juga sama seperti tadi ya. Nilai kolom lama dibagi kolom yang baru karena di sini tempatnya sama, maka di sini nilai kolomnya sama di D30. Kemudian untuk barisnya juga sama di sini dan untuk pivotnya juga sama di sini. Nah, kemudian dihasilkanlah nilainya seperti ini. Nah, selanjutnya ketika nilainya sudah ketemu semua, di sini kan tadi X1 nilainya beda sendiri ya karena kalau tidak diubah nilainya itu bakal nol semua. Nah, kita buat dengan rumus yang berbeda yaitu di sini nilainya adalah eh, baris kolom kolom yang lama dibagi dengan pivot. Nah, karena tempatnya sama maka eh, pembaginya itu di sel yang sama itu di D34. Nah, di sini setelah itu kita tarik aja sampai ke solusi. Nah, setelah itu kita menentukan nilai ZJ seperti tadi. M dengan M, kemudian
yang nilai tanpa M dengan nilai tanpa M. Seperti itu. Kemudian ZJ-nya ditemukan seperti ini. Kemudian ZJ min CJ, yaitu eh, nilai ZJ di sini dikurangin sampai CJ di sini. Dan di sini nol dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk eh, di sini setelah ketemu semua nilai ZJ min CJ, kita tentukan nilai kolom kuncinya, yaitu nilai positif terbesar. Nah, positif terbesar itu adalah 41M min 101. Nah, di sini kita ubah saja warnanya untuk mencirikan bahwa ini adalah kolom kunci. Setelah itu kita mencari uh, baris kunci dengan menghitung dulu indeksnya. Seperti tadi, indeks itu adalah solusi dibagi nilai yang ada di mana di kolom kunci. Nah, setelah itu kita drag ke bawah saja. Kemudian kita tentukan nilai yang paling positif paling kecil itu di mana dan positif yang paling kecil adalah di sini 0,13. Nah, ini uh, kita jadikan sebagai nilai baris kunci. Nah, maka di sini adalah nilai pivotnya. Nah, pada iterasi ketiga itu juga sama, kurang lebih seperti itu. Iterasi keempat juga sama, iterasi kelima juga sama. Di sini tadi iterasi ketiga nilai kolom kuncinya yang paling besar di sini 9,32 M, um, minus 11,01 dan nilai uh, baris kuncinya adalah 1,47. Nah, untuk iterasi keempat itu kolom kuncinya yang paling besar adalah 13,52 M min 24,37 dan nilai baris kuncinya itu adalah 14,60 dengan pivotnya adalah 1,21. Nah, untuk iterasi kelima, untuk kolom kuncinya adalah 31,51 M min 101,10 dan untuk eh, kolom kuncinya, baris kuncinya maaf, itu adalah 2,77 dengan nilai pivotnya adalah 31,51. Nah, di sini kan nilai M-nya masih ada. Nah, belum negatif. Di sini masih ada yang positif. Nah, kita lanjutkan iterasi ke-6. Nah, di iterasi ke-6 yang terakhir, itu di sini nilai CBI-nya M-nya sudah habis. Kemudian di sini juga nilai M-nya juga sudah negatif. Maka di sini sudah selesai sampai iterasi ke-6. Nah, untuk iterasi ke-6, itu ditemukanlah solusinya, yaitu untuk X1 sebesar 2,35, untuk X2 sebesar 0,72, dan untuk X3 eh, 2,77 serta solusi untuk biayanya adalah 8.488,13. Nah, setelah selesai di sini kita akan mencoba untuk eh, membandingkan perhitungan dari iterasi ini ke software selanjutnya, yaitu software POM-QM untuk memastikan bahwa nilainya itu sama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya seperti ini. Ini untuk eh, batas bawah protein nilainya seperti ini. Kemudian untuk batas atas protein nilainya seperti ini. Kemudian batas bawah lemak, batas atas lemak, batas bawah karbohidrat, batas atas karbohidrat dan kalori seperti ini. Nah, setelah sudah disubstitusi semua angkanya seperti persamaan yang ada di soal, kita langsung saja solve untuk eh, melihat nilai yang dihasilkan untuk nasi putih itu berapa, tahu dan tempe berapa, kemudian untuk solusi untuk biaya minimalnya berapa. Nah, di sini udah ketemu ya solusinya. Untuk nasi putih sebesar 2,36, kemudian untuk tahu 0,73, dan untuk tempe adalah 2,76, dan biaya minimnya adalah 8.488,14. Nah, nilai ini sama seperti perhitungan pada Excel yang tadi kita sudah hitung. Nah, di sini kurang lebih sama. Nah, maka un- eh, dari perhitungan kedua software tersebut dapat disimpulkan bahwa eh, untuk masing-masing makanan yang harus dikonsumsi untuk anak laki-laki untuk memenuhi asupan gizinya, terus serta meminimalkan biaya total, di sini anak-anak harus memakan nasi sebesar 2,35 gram, kemudian untuk tahu itu sebesar 0,72 gram, dan untuk tempe yaitu sebesar 2,77 gram per hari dengan biaya minimumnya adalah 8.488,13 rupiah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.